بسم الله الرحمن الرحيم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل Kalau Tuhan itu tiga, berarti dunia ada tiga. Apa yang lu Misalnya jelasin gini. tadi, apa yang lu jelaskan tadi. Sebentar lu gak gue kasih laporan, kenapa sih? Apa yang ada sama gue ini? Oke. Yang gue ngerti dari omongan lo, apa Iya, yang gue iya. ngerti dari omongan lo, Tuhan itu jadi tiga. Oke, Makanya tiga. gue bilang kalau satu pribadi itu jadi satu, bisa dipahami gitu loh. Gue ingat ya, tiga Hmm. Tuhan. Tiga Tuhan itu berarti tiga roh. Ya, Terus, tiga Tuhan, tiga roh, tiga kekuatan. Itu kalau tiga Tuhan. Misalnya Luga, Henry, Yusuf, tiga roh. Enggak, tiga jangan begini. Jangan melalui pendekatan friksi. Jangan friksional. Kasih pengertian. Kalau dibilang satu Tuhan, berarti dia satu. Dia sudah punya kuasa sendiri-sendiri. Kalau tiga Tuhan, berarti ada tiga kuasa. Enggak, Itu kalau tiga Tuhan. Kalau satu Tuhan, berarti punya kuasa sendiri gitu. Iya, itu satu Tuhan. Iya, betul. Tapi Terus. ini, dengerin. Bapa itu tidak punya kuasa sendiri. Yesus tidak. Dengerin dulu. Ini ngertiin lu ini. Ayo terus. Gue lagi ngejelasin dipotong-potong sih. Cain lu. Iya, gini. Kalau tiga Tuhan, berarti ada tiga roh. Gue contohin. Luga, Yusuf, sama Henry. Ada tiga roh, ada tiga kuasa, dan ada tiga nama. Itulah kalau Triteos atau tiga Tuhan. Tiga nama, tiga roh, tiga kuasa. Itu kalau tiga Tuhan. Tapi kalau Tritunggal, tiga rohnya cuma satu. Karena di roh ini, ya udah, gini, lanjut. Di roh ini nih yang bisa menghasilkan kuasa cuma roh. Di luar roh nggak bisa menghasilkan kuasa. Artinya Bapak itu sebentar, Bapak itu sepertiga, Firman sepertiga, Roh sepertiga. Bukan sepertiga. Bapak itu adalah pemikiran. Di dalam pemikiran itu nggak ada kuasa, hanya pemikiran. Iya, itu bagian dari Allah kan? Ya. Iya, berarti sepertiga Allah itu namanya. Di dalam diri Bapak itu tidak ada kuasa. Iya, sepertiga Allah. Di dalam tiga kuasa. Bukan begitu, sepertiga Allah. Ya, betul. Nah, makanya di dalam diri Bapak itu tidak ada kuasa. Di dalam diri Yesus juga tidak ada kuasa. Yang ada kuasa itu cuma di Roh Kudus. Di dalam roh tidak ada pemikiran. Bapak memakai kuasa Roh Kudus untuk menjadikan langit dan bumi. Yesus juga memakai kuasa Roh Kudus untuk menjadikan langit dan bumi. Jadi sumber kuasanya ada di Roh Kudus. Roh tidak memiliki pemikiran. Roh Betul. tidak memiliki pertimbangan. Roh itu sifatnya dia penurut. Makanya Yesus sering mengatakan roh itu penurut. Nah, tapi roh lah yang memberikan hidup. Roh itu sifatnya memberikan hidup, tapi dia penurut. Dia tidak bisa nyuruh-nyuruh orang. Gitu ya. Makanya tidak pernah ada ayat Roh Kudus mengutus Bapa. Roh Kudus selalu yang diutus, tapi yang bertindak, Bapa tuh nggak bisa bertindak. Dia cuma duduk memerintah, udah. Yang menjadikan langit dan bumi ini bukan Bapa. Itu cuma dua ini, Firman dan Roh. Bapak mengutus, tapi Bapa nggak bisa bertindak. Iya. Mengutus itu kan kuasa, sebuah kekuasaan. Mengutus itu cuma mengatakan, kalau kuasa itu ibarat kata itu sudah menghancurkan. Kekuasaan Bapak dalam mengutus roh itu apa namanya? Bukan kekuasaan Bapak mengutus, otoritas dia bisa mengutus roh, tapi di dalam otoritas itu tidak ada kuasa, hanya otoritas. Karena kenapa? Otoritas tanpa kuasa apa ya? Apa artinya? Otoritas tanpa kekuasaan. Makanya Roh Kudus itu satu dengan Bapa. Betul. Sekarang yang jadi pertanyaan gue, Bapak ini punya otoritas tapi tidak punya kekuasaan. Ini Bapak doang nih, Bapak. Jangan ngomongin rohnya. Karena rohnya itu diutus oleh dia gitu kan. Tapi juga paham. Kita nggak bisa. Tadi dari penjelasan lo, Luga, gue bukan anak SD, Luga. Ngerti gue yang lo omong itu ngerti. Nggak
ngerti lo, nggak ngerti lo. Nah, artinya lu Kalau kurang menjelaskan lo dong. ngerti, gue udah diam. Kalau lu ngerti, gue pede dong sama penjelasan lo. Pede tanya, lah. Bapak jawab. Apa? Suaranya ulang. Bisa nggak Bapak menciptakan langit dan bumi tanpa Nggak bisa. Kalau menurut penjelasan lu nggak bisa. Nggak bisa. filter? Halo, lu gak? Suara lu tuh putus-putus. Udah nggak usah ngomongin sinyal lah. Ya nggak bisa dengar suara lo, gue nggak bisa dengar suara lo. Apa yang lo omongin nggak dengar gue. Halo, yang lain dengar nggak? Pak Agus dengar nggak suara lo nggak? Bisa diomongin, itu udah dari sononya, bukan gue yang ngatur. Iya, apa gue dengar suara lo? Gue nggak dengar suara lo. Ya udah, Apa yang lo omongin tuh nggak jelas tadi? Ya Yang udah, lo omongin nggak jelas tadi. Kalau Halo, lo nggak usah ngomong. yang lo omongin nggak jelas lu gak? Udah nggak apa-apa, lo keluar aja. Hah? Kan nggak jelas, kalau nggak jelas udah dulu, kasih ke yang lain aja. Nggak jelas. Putus-putus. Tuh, suara Bang Luga tidak jelas, putus-putus tuh. Yang lain juga bilang begitu. Itu bukan dalam kendali gua, itu dalam kendali Nah, ini bagus nih. Iya, suara lu jadi nggak jelas. Tadi lu jelasin apa sama gue gitu loh. Minta tolong ini Roh Kudus Bang Luka gimana biar sinyalnya Iya, bagus. bilang lah, tolong jelasin sekali lagi. Lu jangan nggak usah bilang sinyal, bilang aja Emang tolong. sinyal dong. Suara lu bisa nggak menciptakan langit dan bumi tanpa Roh Kudus? Nggak bisa. Kata penjelasan lu nggak bisa. Betul Ya kan? udah. Oh nanya dong, nanya. Gini, Nanya. ya, gantian diam Bang dulu. Luga nanya Bang Luga. Iya nanti sabar ya. Jadi gini ya, untuk kita menjelaskan Tapi rasanya kurang puas kalau Bang Luga itu nggak lihat wajah Bang Luga. Buru-buru nggak pakai kameranya begini suaranya, sinyalnya. Handphone saya lagi bermasalah, jadi saya nggak bisa open cam. Oke. Jadi gini ya, kita untuk menjelaskan tentang Tritunggal, kalau bisa jangan lo terpatok dengan Tertullianus. Tertullianus punya cucu, Dr. Deki Ngadas, Dr. Mengapul Sagala, Dr. Muriwali, itulah penerusnya Tertullianus. Kalau lo menjelaskan Tritunggal dari Tertullianus, jujur 100% lo nggak ngerti. Karena kenapa? Gue sendiri pun pusing. Artinya penjelasan yang paling dasar. Nah, penjelasan yang paling dasar ini perlu di-spill, dirinci, dikorek lagi. Nah, karena mereka nggak sanggup ngorek, nah gue lah yang ngorek. Kudus ini memiliki kuasa itu dari dirinya sendiri, punya dia, ownernya dia. Itu satu poin yang perlu kita pegang. Nah, lalu fungsi Bapa? Fungsi Bapa justru paling penting di antara yang ketiga ini. Itulah dia ide. Kan ide itu kan lebih mahal dari kuasa. Ide itu yang membuat wajah ganteng, muka cantik itu ide, bukan kuasa. Kuasa cuma dari ide itu. Yang merancang hidung cewek cantik itu mancung, rambutnya panjang, itu Bapa yang merancang. Roh Kudus cuma menghidupkan dari rancangan itu. Nah, itulah makanya Bapa lebih besar dari Yesus, pencetus ide itu. Nah, kalau Yesus itu sifatnya bukan merancang, bukan berkuasa. Jadi seluruh alam semesta ini yang bikin terang bukan Bapa, bukan Roh Kudus, tapi Yesus. Ya, Lo bisa bayangin Bapa sudah merancang. Ngomong dulu, gantian dong ngomong. Jadi tadi penjelasan lo ini, ketika Yesus Bapa lebih besar dari aku, itu masih kurang dong. Harusnya roh itu lebih besar dari Bapa, dari aku. Ya, betul. Kan kita ini kan artinya tidak tertulis seperti itu ya. Tetapi yang pasti Bapa mengutus Roh Kudus tentu kalau menurut ucapan Yesus mengutus lebih besar, betul. Tapi memang tidak tertulis gitu. Ya. Lalu bisa lo bilang bahwa Roh Kudus itu lebih punya apa ya? Lebih punya lebih kuasa lah daripada Bapa. Kalau Bapa cuma otorisasi aja. Sumber itu, kekuatan sumbernya itu sumbernya itu ada pada Roh Kudus bukan pada Bapa. Sumber ketuhanannya kan, ketuhanannya tadi lu bilang Lu tahu mata air yang menghasilkan air. Nah, Roh Kudus itulah. Jadi sumber kuasa itu bukan pada Bapa. Jadi sumber mata air itu adalah Roh Kudus gitu. Betul, makanya Yesus berkata barang siapa minum air daripadaku, ia akan mengalirkan air kehidupan dari dirinya dan akan memancar terus sampai kepada hidup yang kekal. Dan yang dimaksud adalah roh dan kehidupan. Baru tahu nih, baru tahu. Yohanes. Silakan yang lain kalau mau tanya sama Luga nih, silakan.
Siapa nih, Pak? Apa Bang Dedi Sunan? Makanya begini, Bung pada Andi, kalau kita tanya, tar dulu gak, biar ada yang lain jadi interaktif. iya, maksud gua kan sembari gua ngejelasin nanti kan ada yang masih gua jelasin lagi biar lebih jelas gitu loh. Ada yang mau tanya, ada yang mau tanya. Kita kan Kalau ngobrol Bang, aja. saya tanya dulu. Ngobrol aja. Bang Ah, iya, silakan. Bang Luga, boleh tanya Bang Luga, ganteng. Iya. Sehat Bang Luga? Siap. Tadi kelihatannya emosi nih sama Bang Arman nih. Enggak? Wah, apa? Enggak ya, Bang Luga enggak ganteng kok. Aku mau tanya Bang Luga, Roh Kudus, Bapa dengan Yesus, mana yang dominan berkuasa di antara tiga itu? Memimpin Bapa. Begini, kita nggak bilang berkuasa karena kuasa mereka satu. Jadi kecuali kuasa mereka tiga, baru kita bisa membandingkan kuasanya Yesus dengan kuasa Roh Kudus mana yang lebih besar. Kalau kuasa mereka tiga, ini karena kuasa mereka satu, jadi kita nggak bisa membandingkan kuasa mereka. Tapi kalau dibilang mana yang memimpin, dia Bapak yang memimpin, berarti Bapak yang berkuasa di antara tiga itu. bila berkuasa lebih kepada pemimpinnya Bapa gitu, bukan dibilang berkuasa. Kalau berkuasa, jadi kita nanti membandingkan dua roh yang ada kuasanya, kita bandingkan gitu. Karena kuasanya itu ada pada Roh Kudus. Jadi Bapa itu lebih, kalau dibilang siapa yang lebih tinggi, betul lebih tinggi Bapa. Bukan berkuasa. Pertanyaannya siapa yang lebih tinggi? Jangan bilang siapa yang lebih berkuasa, nggak bisa. Enggak, Tadi tadi kan dikatakan pemimpin. Namanya pemimpin di mana-mana ya lebih dominan berkuasa daripada anak buahnya kan. Berarti ada dua kuasa yang dibandingkan. Kuasa Yesus dengan kuasa Bapa. Bukan Sementara gitu, kuasanya Yesus dengan kuasanya Bapa itu bukan dua kuasa tapi satu kuasa. Tapi kalau dibilang siapa yang lebih besar, Bapa lebih besar daripada Yesus. Kalau dibilang siapa yang lebih berkuasa, setara. Setara itu kenapa bisa setara? Karena masing-masing kuasanya pribadi. itu ada pada Roh Kudus, bukan Karena ada pada Bapa. Karena masing-masing. Bukan, kok jadi masing-masing adalah. Lah iya kan, bagaimana kalau tidak dipribadikan kami mengerti. Oke, gini. Itu pertanyaan kamu sama seperti begini. Bang Luga, siapa yang lebih berkuasa antara Luga dibanding Aristo misalnya? Enggak, itu si Sunan tadi. Itu Sunan pertanyaannya. Tadi udah ngerti gue, penjelasan lo udah ngerti itu. Iya, gue udah ngerti penjelasan lo yang tadi itu udah ngerti. Iya, kalau tanpa pribadi, halo, lu dari tadi ngejelasin terus, orang nggak boleh ngomong. Gimana sih lu? Kalau tanpa pribadi, kami mengerti gitu loh, Kak. Itu adalah sifat dimiliki oleh Allah, itu ngerti. Tetapi manakala lu bilang itu Bapak pribadi, Firman pribadi, Roh Kudus pribadi. Itu yang ngomong si lu. Oke, berarti lu sepakat ya? Sepertiga jadinya, sepertiga Allah. Bapak sepertiga Allah, Firman sepertiga Allah, Roh sepertiga Allah gitu. Sepertiga itu kan Tritunggal. Iya, betul kan? Sepertiga. Iya. Sepertiga tambah sepertiga kan jadi satu. Ya. Bener kan? Bener kan itu jadinya? Iya, 1 dibagi 3. Tuh Bang Dedi. Cukup paham ya? Oke Bang Luga, tadi dikatakan di dalam Bapa ada roh. Betul kan ya? Bukan. Di dalam Bapa itu bukan roh. Bukan. Di dalam Bapa itu ada roh juga kan? Nggak ada. Di dalam Yesus juga nggak ada roh. Yesus itu bukan roh. Yesus itu firman. Yesus bukan roh. Berarti Yesus tidak ada roh di dalam Yesus? Nggak ada. Dia firman doang. Firman. Oke. Nah, di Bapa juga tidak ada roh. Rohnya. Berarti di Bapa juga tidak ada roh? Nggak ada. Roh Kudus itulah rohnya. Oke. Makanya di Bapa ada Roh Kudus. Di Bapa ada Roh Kudus. Roh Kudus itulah rohnya Bapa. Bapa itu bukan roh. Bapa bukan Roh Kudus. Iya, saya tahu Bapa bukan roh, tapi di Bapa itu ada Roh Kudus. Ya, betul? Rohnya Roh Kudus gitu. Oke. Terus di Yesus ada Roh Kudus. Rohnya Yesus adalah roh, tapi Yesus itu bukan Roh Kudus, dia firman. Bukan, Yesus bukan Roh Kudus, tapi di diri Yesus ada Roh Kudus. Ya, betul? rohnya sendiri itu. Rohnya sendiri. Berarti di Yesus, Bapa dan Roh Kudus kan begitu ya. Cuma ya. Roh Kudus itu ada di diri Bapa juga, ada di diri Yesus kan begitu ya. Makanya Roh Kudus turun atas nama Yesus. Nah, berarti Roh Kudus itu ada 2 dong, ada 3 malah. Ada di Bapa. Enggak. Ada di Lu gak stop. Gue jelasin, sengerti gue. Gak gitu Bang Dedi. Karena masing-masing itu seperti.
Jadi Bapa itu rohnya adalah Roh Kudus, Firman rohnya adalah Roh Kudus. Ya. Gitu. Jadi bukannya di dalam Firman ada Roh Kudus, bukan. Betul, Mereka itu satu sistem kesatuan, sepertiga gitu loh. Betul. Nah, Jadi di masing-masing itu ada Roh Kudus. Manakala itu bukan pribadi, kami mengerti itu, udah final, finish, mengerti. Ketika itu dibilang pribadi, nah bingung deh udah mulai. Begini Mulai ya. tuh. Ya. Arti pribadi sendiri sebenarnya lo nggak bisa meminta penjelasan dari KBBI karena yang menciptakan dari lu. Dengerin dulu gua. Dari lu dah jelasin lah pribadi itu bagaimana. Kata-kata pribadi yang ada di Kamus Bahasa Indonesia atau yang ada di Perpustakaan Nasional itu adalah ciptaan manusia. Jadi lo nggak bisa berpegang sama si Ucok Baba ini. Tapi yang benar ada tuntunan dari Roh Kudus karena kita ini kan pertama memang mempertuhankan bahasa karena bahasa itu belum tentu bisa memberikan penjelasan seutuhnya kepada kita. Bilanglah 3 pribadi atau 1 pribadi. Itu kan kalau penjelasan lo gimana? Penjelasan kita itu sesuai dengan Alkitab, bukan menurut Kamus Besar Bahasa KBBI. Jangan dari KBBI, dari KBBI nanti akan timbul pribadi. Iya, dari lo. Sendiri pun dengar dulu. Pribadi sendiri pun Kamus Bahasa Indonesia belum tentu 100% menjelaskan. Karena kenapa? Udah lu ga. Jangan dari KBBI, dari lo. Enggak dari lo, gue minta dari lo. 2 menit lebih diam enggak? Hah? Lu bisa dari lo lah, jangan nyalain KBBI melulu. Udah salah. Buang ke laut, buang ke tong sampah, udah buang. Ayo dari lo. Lu kan dari tadi lu ngomong nih. Gue nunggu penjelasan lu. Ngomong. Sekarang gue ngomong, jangan lu potong-potong dulu. Enggak, lu ngomong itu dibuang ke tong sampah, ya udah buang. Ayo, come on, dari lo nya. Udah lu diam dulu, dengerin gue ngomong. Iya deh, jalan. Ayo lu gak. Nah, KBBI itu hanya membantu, katakanlah 30, 40, 50 ya. Makanya kan orang-orang dokter teologi pengertian Tertullianus dengan KBBI mungkin mereka menghasilkan suatu rumus 3 pribadi 1 Allah. Tapi menurut gua itu belum tentu itu penjelasan yang paling sempurna. Penjelasan yang paling sempurna karena di dalam Alkitab tidak ada tulisan pribadi. Jadi kita tidak bisa mengatakan 3 pribadi atau 1 pribadi, tetapi yang bisa kita tahu cuma sebatas tulis. Apa dikatakan? Roh Kudus itulah sumber kuasa, ada di Roh Kudus. Di dalam diri Bapa tidak menghasilkan kuasa. Hanya di Roh Kudus ayatnya ada. Yesus membangkitkan orang dengan kuasa Roh Kudus. Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus. Berarti kuasanya ada di Kudus. Bukan di Yesus apa. Hanya itu yang bisa tahu. Tadi kan saya tanya Bang Luga, siapa di antara itu yang berkuasa? Roh Kudus, Bapa atau Yesus? Dengerin, gua jelasin. Sekarang Bang Luga mengatakan yang berkuasa Roh Kudus. Luga gini. Gantian ngomong. Jadi jangan makan waktu bicara lu banyak banget gitu. Penjelasannya to the point aja. Bang Dedi minta penjelasannya. Bang Dedi lu bertanya salah. Pertanyaannya salah. Kenapa salah pertanyaannya? Itu bisa lu tanyakan kepada apabila ada 2 manusia enggak, bukan paling berkuasa. Yang berkuasa tadi yang ditanya. Sama. Sama tuh Bang Dedi. Siapa yang lebih besar? Itu bukan siapa yang lebih berkuasa. Siapa yang lebih salah. Besar. Pertanyaan lo salah. Kalau lebih berkuasa itu berarti ada 2 kuasa. Siapa yang berkuasa? Nah, itu tadi pertanyaannya gitu. Kalau kuasa itu kan sudah berbicara tentang tenaga. Udah jawab aja Roh Kudus gitu. Gitu Bang Dedi. Yang Roh Kudus kuasa. Roh Kudus yang berkuasa adalah Roh Kudus. Yang punya otorisasi adalah Bapa. Gitu. Bukan yang berkuasa adalah Roh Kudus. Karena begini. Karena Roh Kudus itu juga sekalipun ada kuasa, kalau dia tidak bisa digunakan, itu tidak bisa dikatakan berkuasa. Dia hanya menghasilkan kuasa, bukan berkuasa. Kalau kata berarti sudah menggunakan. Berkuasa. Berarti semuanya tidak ada yang berkuasa ya, saling bergantungan begitu. Maksudnya gitu. Yang bisa mengatur adalah Bapa. Berarti yang berkuasa, yang lebih besar, bilangnya bukan yang berkuasa, yang lebih, karena Yesus tidak pernah berkata Bapa lebih berkuasa dari aku, tapi Bapa lebih besar dari aku. Itu ada perbedaan, bro. Makanya kita ngikutin standar omongannya Yesus. Bapa lebih besar, bukan Bapa lebih berkuasa dari aku. Enggak, itu ayatnya.
Terus siapa yang jadi Tuhan di sini? Tiga-tiganya itu. Tiganya Tuhan. Oh, tiga-tiganya Tuhan. Sepertiga. Ya sekarang Sepertiga tadi lo bilang. Itu lebih dipahami, lebih mudah dipahami. Kalau tiga-tiganya tiga Tuhan jadinya. Tritunggal, makanya dibilang Tritunggal. Jadi Bapa adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus juga adalah Tuhan. Jadi ada tiga Tuhan dong. Ini orang lama. Tadi kan dibilang tiga-tiganya Tuhan. Bang Luga bilang katanya Tadi udah tiga-tiganya kalau Tuhan. tiga Tuhan Cukup clear loh tadi. Clear ya, kalau berarti tiga Tuhan ya. Kalau tiga Tuhan itu tiga nama, tiga roh. Itu tiga Tuhan namanya. Tapi Tadi kalau Bang Luga mengatakan tiga-tiganya Tuhan. Saya kan tanya. tiga-tiganya Bang Luga, Tuhan siapa yang jadi Tuhan? dalam arti Tritunggal, Ucok. Bukan jadi Oh, tiga iya. Tuhan. Tiga jadi satu gitu kan ya. Tapi tiga Tuhan jadi satu gitu ya. Kan di Tiga, dalam Bang 1 Deddy. Yohanes 4 Sepertiga gitu. 1 Yohanes 4 ayat 5 kan sudah dibilang Bapa, Firman, dan Roh Kudus ketiganya adalah satu. Kan sudah ditulis. Iya, kalau the Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God, and together, no exclusive, the form one. Kami ini orang yang udah beragama, bukan ateis ini. Yang orang nggak Santai, punya agama santai. salah. Ya kasih Lu yang lain, masalahnya- kasih yang lain bertanya, kasih yang lain. Lu masalahnya bodoh. Iya bodoh nggak apa-apa, bodoh. Jelasin Karena lah Roh makanya. Kudus itu gini. Roh Kudus itu mengusir setan, membuat mujizat, itu nggak minta kuasa sama Bapa. Lu punya kuasa. Iya, Itu berarti dia masalahnya. berkuasa itu. Dia membuat mujizat pakai kuasanya sendiri. Hebat Jadi, tuh Roh Kudus. katanya dia tidak bisa ngapa-ngapain tanpa nama Yesus. Pak Bapak tanpa Yesus. Tuh, lu ngomong Makanya begitu. ketiganya itu Gue tahu ini dari lu mereka- loh, gue tahu ini dari lu loh. Dengerin, Bapa memerintah Roh Kudus. Kalau dia nggak diperintahkan, dia juga nggak mau mengeluarkan kuasanya. Kuasanya itu bukan diminta dari Bapa, tapi dia diperintah oleh Bapa. Nah, pas dia menyembuhkan, kuasa nggak diminta dari atas. Dia di dalam dirinya itu sudah punya kuasa sendiri. Itulah bedanya. Karena dia seperti itu, itulah sifat ketuhanan. Karena dia nggak pakai minjem, nggak pakai minta satu sama Bapa, sama Yesus, enggak. Kecuali Roh Kudus meminta kuasa dari Bapa, maka Bapa memberikan kuasa kepada Roh Kudus. Resmilah Roh Kudus bukan Tuhan lagi. Siapa yang meminta kuasa dari Bapa itu bukan Tuhan. Yesus diberikan kuasa oleh Bapa, bukan Bapaknya ngasih kuasa sama Yesus, tetapi Rohnya yang dikasih ke Yesus, karena di dalam Roh Kudus itulah kuasa itu. Bukan Yesus ditumpahin 5 liter kuasa, bukan seperti itu. Aku Jadi yang punya kepadaku roh siapa diberikan ini? segala kuasa di bumi dan di sorga. Artinya bukan Bapa ngasih kuasa kepada Yesus, tapi rohnya Bapa itu masukkan ke firman itu. Nah, Roh Kudus itu. Bapa cuma ngasih Jadi Roh Kudus kepada Yesus. Roh Kudus itu sudah sumber kuasa alam semesta. Jadi yang menjadikan Oh, langit dan jadi bumi yang itu Roh sumber Kudus. kuasa itu adalah Roh Kudus. Sumber kuasa itu adalah Roh Kudus, Iya. begitu ya? Kuasa menjadikan alam Oke. bukan ada pada Kudus. Yesus, bukan ada pada Oh, Bapa. jadi Lalu- Yesus tidak punya kuasa kalau tanpa Roh Kudus kan begitu ya? Betul, karena makanya kan Tidak punya kuasa kok, tapi kok jadi Tuhan? karena Yesus itu juga sumber, bukan sumber kuasa, tapi sumber cahaya. Lu punya kuasa, lu punya kepintaran, tapi kalau gelap lu Jadi, kan tetap sampah. Misalnya nih, Baru punya, jadi punya sumber cahaya langsung diangkat jadi Tuhan gitu. Bisa aja, boleh gitu ya, boleh. seluruh alam semesta ini cahayanya bukan dari Bapa, coy. Seluruh alam semesta ini cahayanya bukan dari Yesus, coy. Bukan dari Roh Kudus, coy. Alam Salah semesta ngomong, ini enggak? bisa bercahaya karena Yesus, Ucok. Oh gitu. Baru tahu saya nih kan. Iya, makanya lo sekolah biar lo nggak Iya, dibunuh. di sekolah sama Bang Luga. Ya kembali lagi nih, di antara Tuhan kan tadi tiga-tiganya katanya Tuhan, ya. Oke, betul, betul kan? Ya. Oke. Di antara tiga Tuhan itu, tiga Tuhan mana yang dominan berkuasa? Yang lebih tinggi Bapa karena dia Oh, mindset. Bapak. Mindsetnya di Konseptor. Bapak ya. Ya, sama Jadi, seperti misalnya yang paling tinggi Bapak, di bawah Bapak adalah siapa? Kedua. Yesus. Oh, kenapa Roh Kudus dilewat? Langsung ke Yesus ya? Kan Yesus yang ngomong, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Katanya Bukan tadi nama Yesus Bapa. tidak berkuasa kalau nggak ada Roh.
Ya iya, ada kuasa juga kalau nggak ada cahaya kan jadi sampah. Lu misalnya punya duit, Gitu. ya. Jadi yang Punya paling cewek cantik. kuasa adalah Bapa, di bawah Bapa adalah Yesus, dan di bawah Yesus adalah Roh Kudus, betul? Ya, Nah, berarti Bapak yang paling kuasa di sana seperti dong, itu. yang paling tinggi. Yang paling tinggi Bapak. Oke, berarti Sekarang tadi gue tanya sama Bang lo ya, nih gini, kekuasaan di dalam tubuh manusia ada pada tangan. Misalnya kalau nonjok lu kan pakai tangan kan. Nah sekarang kenapa posisi otak lebih tinggi daripada tangan? Apa nggak tangan lo aja di atas, kepala lo bawah? Karena otak itu paling penting, karena dia yang menentukan segala-galanya. Di Nah, dalam yang jadi otak otak itu siapa ada ini? mata. Bapak atau siapa? Di dalam otak itu ada mata. Mata itu sangat sangat vital. Lo punya Nah, yang jadi otak kekuatan. siapa nih? Bapak Ya, lo atau dengerin Yesus? dulu, Ucok dengerin dulu, Cok. Di dalam, walaupun lo punya kekuatan, lo ganteng, lo kaya, ya sama seperti itu. Roh Kudus full power, ya. Oh, Yesus Tuhan cahaya. Nah, tapi kalau otaknya nggak ada, kan semua jadi sampah, iya kan? Jadi semuanya itu bersinergi jadi satu gitu kan? Betul, makanya Yesus berkata, Oh, berarti Tuhannya tiga kan? Berarti Tuhannya tiga. Ini lo tololnya minta ampun nih, dari tadi udah Iya, kalau diajarin. salah satu Tuhannya tidak ada, tidak berfungsi, tadi tidak bisa sinergi, kan begitu? Bukan Tuhannya tiga, tapi Tritunggal. Kalau Tuhan itu Oke, berarti lanjut yang Tuhan. lain, Mbak Sipana, Pak Andi, silahkan, Pak Agus, Pak Ani, silahkan gantian saya nih, mau ketawa dulu ke belakang.